siapapun yang ada di sini, kalian boleh mungkin menggerakkan sesuatu. Ini kan api yang di depan lumayan stabil dibanding api yang di sini. Yang di depan kita ini ya. Ya. Biar kita minta supaya dia lebih bisa mengaktifkan api itu. Oke. Lebih bermain sama api dia. Oke, siapapun kalian boleh untuk belakang kita. Ya. Kencang. Siap, api juga udah mulai bergerak beda kan? Udah nggak stabil kayak tadi, udah nggak tenang. Udah kencang sih kak. Iya. Belakang kita. Terus suruh dia atau siapapun itu geser dari situnya. Suruh menjauh dari alat itu. Oh, pergi dia. Kita coba. Kita pakai Opilus. Kalau ini suara lo. Suara itu ya. Oke. Bunyi atau gimana tadi suaranya? Nanti ada suaranya keluar. Kalau ada yang ngomong ya. Iya. Ada yang Anak-anak. anak-anak. Iya. Anak-anak. Kuning. Kuning. Mas Danu gambar kuning. Setan. Setan. Gambar yang kuning. Api. Kamu siapa? Jadi ini yang tadi Pukulan. pukulan. Membuat Lemari. lemari. Ya, apa? Bayi ini kan dipukul, dia masuk Dikutuk Maju. Maju. di sana, ada lokasi dalam kamar. alat untuk apa namanya? Memukul si janin untuk dipaksa keluar. Oke. Jadi dia merasa itu alat itu mukul dia. Ada yang bisa kalian sampaikan lagi? Oke. Bicara denganku. Ya sayang. Assalamualaikum. Dia minta bicara. Atau kita pakai spirit box? Boleh? Kita akan coba spirit box. Jadi kita akan coba, kita dengar apa nih yang bisa kita lock dari mereka ya. Ini semua bisa tanya, nggak harus nyanyi, nggak harus aku, Ya. dia pun boleh Ya. tanya. Boleh. Oke, siapapun yang ada di sini, kalian boleh interaksi melalui spirit box yang ada di depan kita. Boleh nyanyi yang tadi. Untuk yang mau bicara, ayo Kayak bicara. suara anak kecil nggak sih? Iya sayang. Sakit. Kamu siapa? Kamu siapa? Iya nak. Sakit. Iya. Iya nak, ibu dengar nak. Ini ada ibu, ada Bang Eri, ada Bang Deo. Sini. Iya. Ambil. Masih lepas. Darah. Iya, ini. Sakit. Dono dibilang sakit. Iya. Aku hamil. Kamu yang tadi di belakang. Yang di ruangan ya. Tidak Kamu nggak cerita. cerita kemana-mana. Takut. Ya Allah. Dia hamil, dia nggak cerita kemana-mana, dia takut. Iya. Makanya dia kesini. Iya. Ya Allah, ya Rob, astagfirullahaladzim. Kasihan. Bingung. Iya. Bingung. Bingung. Bu. Uang. Gak punya uang. Gak punya uang. Iya. Tapi kemari. Iya. Mereka Tidak. tidak. Allah. Mereka tidak tolong.
Oh. Dia bilang tadi kan dia nggak punya uang, Bang. Iya. Jadi Karena kalau dia nggak misalnya- punya uang, dia nggak ditolong. Jadi dia hanya bayar jasanya. Pada saat dia kehabisan darah, tidak ada penambahan darah lagi bang ke dia. Berdarah dia bilang sakit. Ya Allah. Siapa? Tapi nggak beda sih. Ya. Bisa gerakin lilin? Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Ibu jaga anak-anak. Anak-anak mainin api. Tadi di virus ada kata api. Itu apinya kencang tuh. Ini itu anak-anak main. Main api ya. Makanya tadi saya bilang ibu kenapa jaga anak tapi anak-anak main api. Oke. Kayaknya udah cukup deh, Nyai. Iya. Kita Cukup, udah ya. beberapa interaksi. Iya. Nanti paling kita coba untuk jahit informasi yang kita Iya. dapat Ya. Iya. sama-sama di share-nya. Ya. Mystery Seekers, kita sudah menyelesaikan penelusuran kita pada malam hari ini. Langsung aja kita tanya, bagaimana kesan yang didapatin oleh Bang Deo Lipa, yang mungkin ini penelusuran pertama Bang untuk menyangkut mistis ya Bang? Mistis? Oke. Oh enggak, udah sering kita. Udah sering? Sering. Oke. Udah sering pokoknya kita telusuri ya. Oke, Cuman ini yang mistis ya, ini kan apa di Paseban ini memang dulu kita juga tahu nih kasusnya adalah di mana ada praktek aborsi gelap ilegal yang dilakukan oleh bidan-bidan dan dokter. Oke. Ya dokter kandungan tapi ilegal. Di tempatnya di Paseban nih, Paseban nomor 61 nih, rumah ini Betul. yang ada di sini Kita ya. nih ya. 2 tahun atau 3 tahun yang lalu kemudian proses oleh Polda ditangkap-tangkepin, tapi memang ternyata di bawah septic tank itu tempat penampungan jasad-jasad janin yang sudah diaborsi. Nah, tadi saya menelusuri rumah ini keseluruhan yang memang sudah tidak ditempati lagi, mengingat setelah ditangkap dokter dan bidannya sudah rumah ini nggak dipakai lagi ya, terbengkalai, begitu gelap sekali. Dan ketika saya masuk, namanya saya masuk ke dalam kegelapan, nggak bunyi suara apa-apa, cuma bunyi kelelawar doang, sama ada yang sedikit jatuh. Tapi biasa itulah namanya rumah kalau gelap kan, tikus, kecoa, serangga itu suka ada, bahkan ular kobra juga suka nongol kan. Nah yang berkesan adalah ketika ada alat-alat canggih yang sifatnya apa sudah teknologi maju ya, yang dipunyai oleh Bang Erik, frekuensi detektor itu ketika kita masuk ke, kan saya yang bawa tuh, ketika masuk ke ruang-ruang yang paling gelap itu dia bunyi dret 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 dret, seolah-olah menunjukkan bahwasanya kegelapan ini adalah tempat yang paling baik untuk membuat kejahatan gitu kan. Itu ceritanya dari si itu hantu tadi yang gitu kan. Iya. Mudah-mudahan kalau ini alatnya berfungsi baik ya, semua setan-setan itu bisa deteksi. Ya. Terima kasih banyak nih Bang Deo. Ya. Ya. Oke, kita ke Nyai dulu. Nyai, apa aja jadi tadi Nyai? Sosok yang berulang kali minta kita untuk berbicara dengannya. Adalah sosok Korin, Mas Erik. Jadi Korin dari seorang wanita muda yang meninggal karena kehabisan darah saat proses aborsi ilegal itu dilakukan di sini. Nah, pada saat dia itu kehabisan darah, uangnya sudah tidak ada lagi untuk menambah biaya yang awal. Dari pihak oknum-oknum yang tenaga medis yang membantu proses aborsi, tidak ada yang mau memberikan tambahan darah. Sehingga yang bersangkutan meninggal dunia di tempat ini. Dan yang luar biasa juga, sosok-sosok yang berkomunikasi sama kita tadi, Bang Deo, Ya. itu juga yang berhasil disketsa oleh Mas Danu. Jadi bisa dibilang hasil sketsa Mas Danu malam hari ini itu benar-benar muncul semuanya sesuai di spirit box maupun opilus kita. Iya. Gitu. Jadi ya itu dia hasil sketsa dari Mas Danu yang lagi-lagi mencengangkan bisa cocok, bisa match sama hasil penelusuran kita lewat teknologi. Mystery Seekers, selesai sudah penelusuran kita pada malam hari ini. Tentunya kami tim Kabar Misteri berterima kasih untuk Ra Aura Skincare yang sudah mensponsori acara ini untuk kalian semua Mystery Seekers. Dan kami juga berterima kasih untuk pengelola, pemilik, penjaga dari tempat di Paseban ini
yang telah mengizinkan kita untuk melakukan penelusuran malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bang Deo Lipa yang sudah menyempatkan waktunya. Dan juga Nyai Kanjeng Ratu Aura, Danu, terima kasih banyak untuk lagi-lagi mewakili Supranatural. Sebelum kita pulang, ada baiknya untuk Nyai memimpin doa. Silakan Nyai. Ya, Mas Erik, Bang Deo, Mas Danu, malam hari ini kan kita berada di tempat yang memang benar-benar bikin hati kita teriris ya. Jadi malam hari ini sebelum kita berpamitan, kita akan mendoakan roh-roh yang ada di bangunan ini, anak-anak, kemudian wanita-wanita yang meninggal dunia di sini, supaya diberikan ketenangan. Al-Fatihah. Mystery Seekers, tuntas sudah sajian investigasi misteri kami dalam mengungkap serta melihat kembali periode kelam praktik aborsi ilegal yang dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Semua metode investigasi yang kami lakukan untuk merasakan penderitaan janin-janin tak berdosa dilakukan secara profesional dan tanpa rekayasa. Semua kebenaran dan fakta yang pernah terjadi kami kembalikan kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta.